Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, di video kali ini saya bakal menjelaskan mengenai materi yang berjudul Sistem Pembinaan Karir. Sebelumnya, nama saya Setio Aida Putri dari kelas 3A Politeknik Negeri Pontianak. Nah, kali ini mengenai sistem pembinaan karir. Langsung saja masuk kepada poin materinya. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan sistem prestasi kerja dan sistem prestasi karir? Sistem prestasi kerja ini adalah merupakan sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Jadi ketika seorang PNS hendak diangkat itu dilihat berdasarkan prestasi apa yang telah ia dapatkan selama ia menjadi PNS. Ini merupakan sistem prestasi kerja. Kemudian sistem karir. Sistem karir ini merupakan sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Kecakapan ini kemampuan, kepandaian ataupun keahlian. Nah, keahlian apa sih yang dimiliki oleh seorang PNS, misalnya IT dan lain sebagainya. Nah, kemudian manajemen pegawai negeri sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas dan fungsi kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan dan sebagainya. Lalu apa saja sih fungsi-fungsi manajemen PNS? Fungsi-fungsi manajemen PNS ada 6. Pertama, perencanaan, pengadaan, pengembangan, penilaian, penghargaan dan seterusnya. Nanti semua akan dibahas. Nah, formasi yang pertama ada formasi PNS. Menurut PP nomor 97 tahun 2000, bahwasanya jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tupoksi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari formasi tersebut adalah agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Jadi maksudnya formasi ini adalah bidang-bidang dari setiap PNS. Jadi bahwasanya setiap bidang itu memiliki PNS yang memiliki keahlian. Nah, kemudian adalah dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma standar dan prosedur, jadi sesuai kebutuhan instansinya. Kemudian ada juga dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada ada 4 nih, ada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja, dan 4 prinsip pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis formasi PNS. Jenis-jenis formasi PNS itu sebenarnya ada 2. Yang pertama ada formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Untuk formasi PNS daerah itu terdiri lagi jadi 3. Ada formasi PNS daerah provinsi, kabupaten, dan daerah kota. Seperti formasi CPNS yang kemarin tersebar luas. Kemudian adalah penetapan formasi PNS. Formasi PNS itu kalau formasi PNS pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Jadi itu menteri kalau di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah, pemerintah daerah ini ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Jadi kayak kalau di tingkat provinsi gubernurnya, kalau di tingkat kabupaten bupatinya, kalau di tingkat kecamatan camatnya. Kemudian ada pengadaan PNS. Nah, pengadaan PNS menurut PP nomor 98 tahun 2000 bahwasanya proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi PNS disebabkan adanya PNS yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia. Ada juga karena adanya perluasan organisasi pemerintah. Jadi kayak misalnya kan kayak misalnya kata tahun 2021 ini akan diadakan rekrutmen CPNS itu kan karena isu-isunya dari tahun 2021 itu akan ada cukup banyak bahkan ratusan ribu PNS yang pensiun. Kemudian ada pengumumannya. Nah, jadi CPNS ini harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya digunakan. Ada juga pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dalam pengumuman harus dicantumkan nih, ada banyak banget yang harus dicantumkan ya sesuai dengan SOP yang telah berlaku. Selanjutnya ada persyaratan. Nah, sebenarnya persyaratan dari PNS ini banyak banget ya. Sebenarnya kita udah tahu sendiri. Saya rasa kalian semua dan teman-teman dan rekan-rekan semua juga udah tahu persyaratan PNS itu banyak banget. Dan salah satunya yang paling utama adalah harus WNI dan usianya adalah minimal 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Untuk persyaratan lainnya itu kalian bisa baca sendiri ya.
Kemudian adalah pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Kenapa? Karena ini juga udah berdasarkan PP nomor 11 tahun 2002 bahwasannya batas CPNS memang sampai usia 35 tahun, dan ini mungkin pemerintah tidak mungkin sembarangan menetapkan sampai usia 35 tahun karena pasti ada sebab musababnya. Bisa jadi karena di atas 35 tahun itu kinerjanya sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Kemudian ada lamaran ditulis dengan tulisan tangan. Nah ini kita semua tahu lah ya. Kemudian ada juga masa-masa penyaringan ini kayak misalnya pemeriksaan administratif, panitia ujian, tugas panitia ujian, materi ujian dan lain sebagainya. Kemudian ada pengangkatan. Nah, pengangkatan ini dilaksanakan untuk pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan berbagai macam tes, nah itu siap untuk diangkat. Kemudian ada yang namanya golongan ruang. Nah, golongan ruang itu seperti kita tahu ada golongan 1A sampai dengan 3C. 3C itu S3 dokter ya, seperti yang kita bisa baca di samping. Nah, kemudian ada penghasilan. Nah, kalau gaji PNS itu sesuai dengan PP nomor 7 tahun 1977 tentang gaji PNS. Nah, hak atas gaji PNS yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor. Jadi penetapan gaji PNS itu juga berdasarkan golongan. Jadi beda golongan itu juga beda besaran gajinya sesuai dengan ya pendidikan dia. Kemudian ada potongan gaji. Kok ada potongan gaji? Wajar, karena pastinya ada iuran dana pensiun, iuran untuk pemeliharaan kesehatan, iuran tabungan hari tua. Jadi kalau misalnya makanya kalau orang pensiun atau mungkin meninggal dunia, itu ada santunan untuk keluarga atau untuk dana pensiunnya. Kemudian ada masa kerja yang dapat diperhitungkan penuh selama menjadi CPNS. Nah itu semua ada diatur ya, seperti kita baca di samping. Kemudian ada masa kerja yang diperhitungkan ini setengah untuk penetapan gaji pokok. Kemudian ada masa percobaan, pengangkatan. Jadi PNS itu tidak mutlak ketika diangkat kemudian dia bisa jadi PNS, tapi dia juga ada namanya masa percobaan, yaitu selama 2 tahun. Atau kayak ikatan dinas, bukan ikatan dinas, kayak masih kontrak dengan dinas gitu. Kemudian ada pengangkatan CPNS menjadi PNS. Ini baru nih setelah masa percobaan masuk ke pengangkatan CPNS menjadi PNS yang Kemudian ada CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan pangkat dan golongannya macam-macam lah ya. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan PNS, bisa kita baca sendiri juga. Kemudian selanjutnya ada masa penilaian, ada keberatan, ada pengujian kesehatan, tim penguji kesehatan, dan ada yang terakhir ada yang namanya penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS yang memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, satya lencana karya satya, itu adalah penghargaan kepada PNS. Nah teman-teman, mohon maaf apabila saya menjelaskannya ngebut karena memang ini ada banyak materinya, ada 33 slide dan semuanya materi, dan ini videonya minimal 5 menit, jadi agar kan tidak bosan, jadi saya harus ngebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa, dadah.